turunlah dia menuju kosannya ya. Menuju kosannya turun. Nah, mulai firasatnya itu pas dia turun itu. Gitu gak mikir apa-apa lah ya. Amat yang penting gue sampai lagi ke sana ramai gitu. Gak mikir apa-apa, dia terus turun gitu kan di lantai 2 gitu kan kosannya. Dia turun dari kamarnya terus bawa motor biasa langsung ngebut ke rumah temennya gitu. Dan itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada. Udah itu ya nyampe aja kan ke rumah temennya. Dan halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Kali ini kita bakal dengerin ceritanya dari Mamang Tony. Kita langsung aja ya ke ceritanya. Oke teman-teman, cerita kali ini saya akan menceritakan yang dialami sama teman saya ya, ada tapi nggak mau disebut nih namanya karena agak-agak serem mungkin ya, sampai sekarang masih bayang-bayang terus katanya. Tapi kalau mau diceritain udah minta izin ya boleh gitu kan. Jadi cerita yang teman saya alami ini di malam tahun baru, pergantian malam tahun baru di tahun 2000 Bang ya, yang milenium itulah ya. Nah, kebetulan kan di malam tahun baru tahun 2000 itu karena euforianya beda ya Bang ya. Karena milenium itu kan jadi sangat serba apa dulu tuh warna tuh silver banyak gitu. Terus beda sama tahun baru yang sebelumnya lah ya. Karena mungkin milenium itu ya menyambut tahun 2000 ya itu. Jadi kebetulan ceritanya di Bandung ya. Jadi di Bandung sendiri itu banyak banget event-event musik atau gede-gede ya. Sangat banyak ya di malam tahun baru itu gitu kan. Hampir semua IO dan penyelenggara mungkin mengadakan acara di malam tahun baru itu ya. Nah, seperti biasa ini maksudnya itu, jadi setiap malam tahun baru pun karena dia anak kayak klub motor lah gitu ya. Anak klub motor, teman saya ini biasa kayak konvoy lah. Konvoy dan diakhiri di satu titik misalkan di mana kita ngapain gitu. Bisa bilang tikung lah, titik kumpulnya. Gitu. Nah, itu mereka tuh udah merencanakan lah ya, merencanakan dari siangnya gitu kan, mau beli kayak apa buat persiapan nanti gitu. Nggak ada firasat apa gitu, nggak ada. Teman saya biasa aja gitu, seperti biasa tahun-tahun sebelumnya. Nah, akhirnya setelah jam sore lah ya, kumpul lah di satu kayak base camp lah ya. Base camp anak-anak klub tersebut ya. Anak klub tersebut biasa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu. Pas jam 10 malam keluarlah, maksudnya keluar itu konvoy itu tadi, bareng semua ya. Konvoy bareng itu tadi kan. Keluar aja. Biasa konvoy seperti biasa macet parah lah ya. Macet parah di daerah. Waktu itu masih musim itu Dago Festival ya. Zaman-zaman itu ya. Dago Festival yang sangat ramai sekali ya di malam tahun baru itu gitu, sangat macet, sangat ramai sekali. Akhirnya karena ada penampilan juga kayak musik lah ya. Band salah satu band besar lah waktu itu di Dago Festival itu. Salah satunya kan banyak tuh acara kan. Di bawah beberapa stage kan. Ada beberapa stage. Nah, di salah satu stage-nya tuh ada penampilan band besar lah, band papan atas di waktu itu ya. Nah, akhirnya mereka inisiatif udah aja kayak parkir jauh dari situ karena udah nggak bisa kan, udah macet banget nggak bisa kalau harus nerobos masuk. Nerobos masuk malah lama kan, karena banyak orang gitu kan. Akhirnya parkir lah jauh lah ya gitu dari situ. Akhirnya mereka jalan lah ke acara stage-nya band besar itu. Akhirnya di situ
nonton aja ya seperti biasa gitu, nonton konser lah ya, nonton konsernya seperti biasa. Dan puncaknya di jam 12 pergantian, kayak kembang api gitu kan, udah beres lewat. Nah yang tadi saya bilang yang titik terakhir itu dari situ tuh untuk agendanya klubnya mereka gitu nggak beres di situ gitu. Dari situ tuh mereka mau kayak apa ya, kayak mungkin bakar-bakar lah yang kayak gitulah ya, Ada acara lanjutan berarti. ada acara lanjutan Iya, kayak iya. bakar-bakar dan segala macamnya. Itu di salah satu rumah temannya lah gitu ya. Kebetulan rumah temannya itu di, kalau daerah Bandung itu di daerah atas lah. Nah, di daerah ya atas lah ya, daerah atas. Dan kebetulan halaman ya cukup besar lah ya untuk ini gitu, untuk bisa ini. Dan akhirnya beres dari situ, pergilah ke tempat apa temennya itu ya, Iya, ke rumahnya itu. ya ke rumahnya itu bareng-bareng gitu. Sampailah di rumah tersebut, masih belum ada firasat apa gitu ya di waktu itu, seperti gitar-gitaran, masih bakar-bakaran dan segala macam. Nah tapi pada mungkin jam 1 lah ya, jam 1:30, 2 lah ya, si temen ini tuh si teman saya ini jadi kayak apa ya, ngantuk berat lah gitu maksudnya. Aduh, Capek juga. capek mungkin Karena karena lewatin pas pas konser itu kan, terus di jalan juga kontrol yang macam karena seharian kan biasanya ya. iya. Lu ngantuk berat katanya, gini dia nyerita udah ini, tapi dia tuh pengennya pulang deh. Temennya tuh udah aja jadi kebetulan teman saya ini ngekos ya posisinya gitu. Ngekos tapi masih daerah Bandung. Iya. Teman saya tuh posisinya ngekos gitu. Ke kosan aja katanya, kata teman saya gitu, pulang aja ke kosan. Temannya udah nggak asik lah, udah aja kalau pasti. tapi kan mungkin dia karena perasaannya yang dia cerita, perasaan waktu itu ya, saat itu dia ngerasa capek banget. Terus kalau tidur di situ kan nggak ini juga tidurnya gitu ya, nggak enak juga karena banyak ya satu klub klub motor ngumpul kan, ketawa-ketawa kita nggak enak juga gitu. ya sebebas kayak di tempat sendiri lah gitu ya. Nah teman saya tuh ngerasanya kan acaranya juga udah ya, acara nonton segala komponen dan segala macam gitu, udahlah, saya pulang aja ke kosan gitu, tidur di kosan gitu gini. Akhirnya dengan dengan susah payah lah ngejelasin ke teman-temannya kan, momen kan maksudnya, teman-temannya maksudnya momen Kapan lagi gitu kan, biasanya gitu. Akhirnya udah sok atuh, hati-hati katanya. Nah udahlah, akhirnya kan berarti dia tuh turun dari daerah atas itu sendiri kan, kan sendiri. Turunlah dia menuju kosannya ya, menuju kosannya, turun. Nah mulai firasatnya itu pas dia turun itu. Pas pulang sendiri berarti iya, pas pulang sendiri itu kan 1:30 lah ya kan, itu kan pas turun berasa nggak enak, kayak motor berat gitu ya, standar lah mungkin ya kalau motor berat. Terus asa takut gitu, takut kenapa gitu. Tapi kan dia pikirnya malam tahun baru tuh masih banyak lah gitu. Jadi banyak orang, masih rame lah di masih jalan. banyak, masih banyak motor, masih banyak mobil yang lalu lalang lah gitu kan, karena mereka pun sama pulang dari acara lah mungkin ya. Tapi dia ngerasa kayak takut aja gitu, takut keeng lah gitu ya, kayak beda kayak biasanya lah. Kayak biasanya. Tapi ya udah, dia nggak terlalu mikirin. Akhirnya pas di jalan sampailah di kosannya ya, di kosannya. Terus posisi kosannya memang di dekat salah satu kampus ya, di daerah atas lah ya, salah satu kampus. Dan memang menuju kosannya itu jalannya kalau malam nih ya, agak gelap juga gitu. Jadi memang dari jalan besar tuh jadi kayak masuk jalan besar, cuman memang kesananya sepi. Kesananya sepi, terus kalau malam gelap kan kesananya tuh. Tapi ya udah gitu kan, udah ngantuk berat, ngantuk terus capek gitu, udah gitu. Akhirnya sampailah
di kosan teman saya tanpa tanpa kasarnya, tanpa cuci muka, tanpa ganti langsung bahan. tidur. Jadi buka sepatu gitu, buka ya ini udah aja, nggak ganti baju, nggak ganti celana karena udah capek banget gitu dia ngomong. Tidurlah di kosannya tersebut. Nah, dia tuh dia cerita ke saya ya, di tidurnya itu mimpi dia tuh. Jadi dapat mimpi gitu ya, dapat mimpi dia didatengin sosok poci ya, sosok pocong ya, didatengin dia tuh di mimpinya. Di mimpinya didatengin. Terus kayak apa ya, kayak pengen kenal gitu. Gimana sih kalau soal Ngejar-ngejar berarti. iya, jadi ngejar-ngejar tapi mungkin bukan nakutin. Kalau kamu pengen misalkan Cepi lah gitu ya, pengen kenal sama siapa gitu, dia baik-baik kan, kira mah gitu kan, kayak gitu kan. Nah ini juga sama gitu, jadi enggak gimana, enggak, jadi tapi ngikutin di mimpinya itu, ngikutin tapi memang ya mungkin gak serem menurut sosoknya ya Mang ya. Tapi menurut tetap sosok itu namanya poci Mang ya. Takut we di mimpinya itu sampai dikejar-kejar gitu, sampai dikejar. Terus ya satu lagi yang lupa, sosok mukanya juga kan kalau dari cerita tuh kayak terbakar apa gitu. Ini enggak Mang. Jadi kayak orang aja biasa gitu ya. Tapi memang ada kayak apa, dan ya kebayang lah ya. Sewajarnya itu lah ya. Iya, sewajarnya itu, tapi enggak serem, maksudnya kebakar itu. Enggak, Mang. Sosoknya biasa kayak manusia, cuman pakai kayak kapal gitu, gitulah ya gitu. Sosoknya itu. Makanya mungkin bisa dideskripsikan enggak nakutin ya maksudnya, tapi ya tetap serem banget. Gitu mah tetap serem. Akhirnya di mimpinya itu lari-lari. Lari-lari terus ngikut si pocong, ngikut, dia tetap lari-lari gitu di mimpinya. Akhirnya pada di sela dia di mimpinya itu, di sela dia lari-lari itu, dia kayak kepentok gitu Mang, di jalan buntu gitu. Kepentok harus kemana lagi nih kayak gitu ya. Kepentok di jalan buntu, sedangkan sosok itu terus ada di belakang. Udah gimana gitu, takut yang benar-benar takut. Akhirnya kebangun dengan apa, kata teman saya ya, maksudnya yang cerita, dengan kayak keringat dingin lah ya gitu ya. Sampai apa, baca-baca gitu. Astagfirullahaladzim gini-gini. Jadi untung lah mimpi gitu ya. Jadi Ternyata itu teh mimpi. Ternyata mimpi gitu kan, ternyata. Nah, tapi yang paling menegangkan, nah dia tuh pas dia bangun dari mimpinya itu kan, tenang nih, ini mimpi gitu kan. Nah dia tuh kayak ada suara kayak cicak gitu Mang. Nah kayak gitu, tapi konstan gitu. Dia pikir kan cicak gitu, itu cicak gitu sambilnya. Tapi dia tuh ngerasa lama-kelamaan nih, kok suaranya asa kayak cicak tapi bukan gitu. Ini teh bukan. Karena udah mulai kedengeran kencang mungkin ya. Udah makin kencang, terus makin beda gitu sama cicak teh gitu. Kalau sekali dua kali cicak, tapi udah keseringan teh makin kencang terus makin beda si suaranya teh. Bukan, dan dia tuh refleks kan ya ngedenger gitu. Jadi dia refleks ngelihat ke arah suara tersebut. Pas dia ngelihat mah, si sosok itu ternyata ada sosok si itu. Iya, yang di mimpi. Ada di pinggir. Jadi kosan itu kamar mandinya di dalam, jadi kayak ini kasur lah gitu ya. Ini apa, kasur kan ngadep ke sini, di sini kamar mandi gitu. Kamar mandi itu sebelah sini. Dia pas bangun tuh kan dia ngeliat gini gitu, pas ada suara itu yang tadi pas dia ngeliat, ternyata ada di sebelah kamar mandi itu udah lagi diam. Berarti dia nunjukin pas waktu di mimpi itu sebetulnya ngasih tahu kalau dia tuh ada di pinggir, berarti ya. Mungkin ya kayaknya gitu kan. Kurang paham juga. Tadi saya juga pas dia cerita Mang, ya kaget pas dia ngeliat. Iya sih, Terus itu gimana pas dia ngeliat, terus gimana Pas dia ngeliat itu, dia refleks Mang, dia langsung keluar lagi
keluar dari kamarnya. Dari kosan berarti ya. Balik lagi ke Acara rumah temannya. Ke rumah teman. Jauh ya. Jauh dong. Daripada Iya bener kan. Iya kan. Enggak ada pilihan Iya, harus tidur di mana pikiran dia kan daripada Sendiri gitu ya. sendiri gitu kan. Jadi dia benar-benar kasar nama ngiprit lah gitu ya. Iya. Udah enggak gitu. Nggak mikirin apa-apa lah ya. Amat lah, amat yang penting gue sampai lagi ke sana rame gitu. Gak mikir apa-apa, dia terus turun gitu kan di lantai 2 gitu kan kosannya. Dia turun dari kamarnya, terus bawa motor biasa langsung ngebut ke rumah temennya. Dan itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada. Udah itu ya nyampe aja kan ke rumah temennya dan cerita aja ke teman-temannya. ke teman-teman klubnya gitu kan. Ya ada sebagian masih bangun lah ya, sebagian udah tepar lah kayak karena tahun baru ya. Berarti mah itu teh nyambung kayaknya mah yang pas dia ngerasa berat pas pulang Bisa jadi ngikut gitu ya kayaknya gitu. Jadi mungkin yang dia tuh pertama perasaannya agak nggak enak kan mungkin pas mau pulang dari cuma temannya itu kan acara tahun baru itu kan acara kedua. Pas dari situ gitu ya, ada yang bilang juga tapi ya maksudnya nggak tahu juga ya, tapi ada yang bilang juga mungkin yang di rumah ini ngikut gitu kan. Iya, bisa. Tapi teman saya juga nggak mau kayak mungkin nggak tahu ya, bisa jadi suuzon juga ya ke yang punya rumah. Tapi juga gimana. Sebetulnya kadang-kadang kalau kita mimpi juga ya, kadang-kadang kan suka kalau di mimpinya lari kadang-kadang suka ikut capek gitu ya. Nah iya. Gitu. Itu yang kayak gitu aja pas bangun kan udah kerasa gitu. Iya. Ngos-ngosan capek gitu. Baju kadang-kadang basah gitu. Jadi si ini mah jadi kayak dimainin aja perasaannya mah. Udah capek kan bangun, tenang nih. Wah, mimpi pas balik bener ada. Nah itu ngerinya. Itu ngerinya kan di situ. Wah, kayaknya. Ya berarti Tapi emang ada berarti. Iya, tapi untung nggak pingsan loh. Iya sih mungkin. Soalnya kan biasanya orang mungkin. belum sadar gitu ya. Untungnya nggak pingsan ya. Karena kayaknya bangunnya nggak terlalu tidurnya belum nyenyak banget kayaknya, karena kan bentar makanya kesana masih pada bangun kan. Tapi ya setelah ngobrol sama temennya gitu kan, temennya ya udahlah, jadi malah digodain sama temennya. Kata saya juga nggak usah pulang, udah woy di sini gitu. Si ini kan tadinya mikirnya ada rame lah pasti ya, malah tahun baru pasti banyak gitu. Emang benar kan rame, tapi kan yang kadang-kadang yang kayak gitu juga kadang rame juga di rumahnya yang nggak rame gitu. Iya, nggak rame gitu kan. Nggak bisa ditebak tetap kejadian yang kayak gitu tuh nggak bisa ditebak. Sampai ini mah kayak akhirnya si teman saya itu nggak berani di kosannya dia itu, nggak berani sendiri, sampai selalu bawa teman gitu. Akhirnya nggak lama dari situ pindah. Pasti itu udah kebayang. Walaupun nggak tahu sebabnya dari mana mah ya. Kan dia ngekos di situ nggak sebentar dan nggak pernah terjadi apa-apa. Kan? Sebelumnya. Tapi udah karena takut. Iya, karena kebayang terus, katanya kebayang sosok itu di pinggir kamar mandi. Iya, logika pasti masuk. Jadi pas kalau dia sendiri gitu kayak kan besoknya itu kayak ganti baju apalah gitu ya, masih ini Pasti pengen Parno bener. Dia antar temennya kan, antar ke kosan gitu kayak ganti baju, tapi dia masih kebayang gitu di pinggir ini teh semalam teh. Iya, semalam teh ada itu gitu kan di sebelah itu. Temen yang nganternya cewek tapi enggak, cowok. Enggak terjadi. Aman. Pengen dibencongin. Enggak. Ya gitu teman-teman. Jadi cerita dari teman saya, tapi ya nggak mau disebutin. Tadinya saya mau sebutin sama mau di deskripsi juga mau di ini, tapi nggak mau, katanya dia masih sampai saat waktu itu kan tahun 2000 ya. Iya. Sekarang aja udah 20 tahun tuh. Udah 20 tahun dia kalau kebayang kejadian itu katanya aduh, takutnya tuh double, udah beli mimpi pas bangun. Iya. Gitu, jadi double dia. Tapi kayaknya itu kejadian untuk dia mah kayaknya memang kejadian pertama dan terakhir. Ya, dia tuh makanya ingat. Makanya saya tanya juga kan kejadian apalagi yang sebelumnya sama sesudah itu gitu. Nggak pernah, memang nggak pernah. Dia tuh nggak pernah mengalami hal-hal. Iya, mungkin kalau ininya mah kayak apa ya, kabongohan aja ya. Ya kabongohan tuh lagi apes lah ya. Ya lagi apesnya, mungkin lagi apesnya. Sama frekuensinya atau apa gitu. Iya, mungkin ya.
Iya. Buat teman-teman yang ngerti itu nanti boleh komen di bawah. Bener. Itu sebetulnya kejadiannya gimana ya? Soalnya ini kejadiannya unik. Unik Maksudnya ya. unik itu kan tadinya dari mimpi, terus pas bangun tiba-tiba Asli. ada gitu. Nah, itu kan maksudnya jarang kejadian ya. Jarang-jarang. Kirain tadi juga cuma ngimpi, Ya. ternyata ada. Gitu. Terus sebelumnya tidak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba masuk ke mimpi, terus dia hanya ada gitu. Itu banyak apa ya kemungkinan mungkin ya kalau Ya. untuk kita karena kita kan nggak tahu ya gitu. Itu. Nah buat teman-teman nanti kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like ya. Tapi buat teman-teman juga ada yang punya cerita menarik juga tentang hal-hal yang sama kayak temennya Tony atau cerita yang berbeda, boleh kalian kirim di deskripsi kita atau di komen kolom komentar. di komen kalau di komentar ya, atau DM aja nanti ke IG kita, jangan lupa di follow IG-nya ya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa ya di subscribe, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.